Nyiapin Tia berangkat sekolah dan beres-beres part 1. Halo Bun, Assalamualaikum. Oke, seperti biasa kegiatan ibu-ibu yaitu setiap pagi aku itu nyiapin Tia mau berangkat sekolah. Dan dia itu kalau pagi-pagi itu masih dipakein baju kayak gini ya Bun. Kecuali dia itu pakai baju olahraga ya baru bisa sendiri. Tapi kadang gak rapi juga karena dia itu bajunya itu pengen dimasukin ya jadinya kurang rapi. Nah kalau aku lihat kurang rapi ya aku benerin. Berhubung hari ini tuh hari Rabu, jadinya di sekolahan Tia itu pakai baju batik. Dan bisa kalian lihat Tia itu berangkat sekolahnya nggak pakai kerudung. Karena katanya di sekolahnya itu ada cuma beberapa orang aja yang pakai kerudung. Terus katanya itu gerah Bun. Ya karena aku juga nggak mau maksa, jadi aku biarin aja Tia kalau misalnya nggak mau pakai kerudung. Tapi kalau dia pas mau ya mau gitu Bun. Lagian di sekolahnya itu kelas 1, 2, dan 3 itu kata Tia belum diwajibkan untuk pakai kerudung. Tapi kalau dari kelas 4 sampai kelas 6 itu udah wajib. Aku tahu info dari ini dari Tia sama dari temannya yang udah kelas 4. Nah sekarang lanjut aja, mau aku sisirin dulu Tia. Terus itu rambutnya juga masih kayak basah gitu, jadinya aku elap-elap. Dan di sini tuh aku lagi disamperin Dedek Naira, dia itu ngasih bedak. Ternyata dia itu mau bedakan Bun, jadi minta. Ya udah langsung aja aku tuangin ke tangannya. Nah kalian gak usah heran, ini tuh video aku kayaknya buram banget ya Bun, karena HP aku yang satunya itu masih aku cas. Jadinya ya udah aku pakai HP yang ini. Sekarang langsung aja kita terusin untuk ngikat rambutnya Tia. Tia itu kadang pagi-pagi mau diikat kepang, kadang mau dikuncir 2. Tapi kali ini katanya terserah mama aja yang atur. Nah kali ini aku mau kuncir kayak gini aja, kuncir kuda apa ya kayak begini yang ditinggiin begitu Bun. Kalau udah selesai sekarang waktunya aku mau pakaiin skincare dulu buat Tia. Ini tuh skincare buat ibu dan bayi ya Bun, jadinya bagus banget. Dan alhamdulillah Tia itu sama Naira cocok banget pakai skincare ini. Sekarang langsung kita rata-ratain aja ke wajahnya. Pokoknya semuanya kita ratain, enggak ke pipi, dagu, jidat, pokoknya semuanya kita ratain. Nah kalau udah selesai sekarang waktunya kita bedakin. Oh ya dulu aku itu pernah beliin Dedek Naira bedak padat pigeon begitu, terus nggak dipakai karena kan bayi nggak boleh tuh pakai bedak. Nah aku pakein ke Tia, ternyata Tia juga kurang suka, katanya nggak mau. Makanya di sini ya udah aku pakai bedak ini aja. Dan bedak yang aku beli itu aku kasih aja sama saudara daripada nggak kepake kan ya. Di sini ternyata udah selesai semua, jadi tinggal aku rapi-rapiin aja itu poninya Tia. Dan kalau udah selesai ya udah waktunya sekarang aku pakein bando. Padahal kata aku ini tuh udah pakai ikat rambut bunga ya di belakangnya, tapi masih aja Tianya mau pakai bando. Mana ini tuh bandonya udah hilang sebelah itu pitanya, jadi tinggal tengah-tengah sama yang sebelah kanan, sedangkan sebelah kirinya itu udah hilang. Lagian ini tuh bando emang udah lama banget, untung aja masih bertahan sampai sekarang ya Bun. Karena Tia itu emang dikit-dikit kayak rusak, patah, terus kayak bandonya itu emang banyak banget. Kadang aku juga kalau ngeliat di pasar itu kayak gemes aja gitu ngelihatnya, makanya kadang aku beliin. Kadang nggak pas di pasar juga, kalau misalnya aku lagi ngeliat-liat di Shopee gitu ya ada nemu yang cakep ya udah langsung aku beliin Bun. Mungkin karena aku dulu juga emang kayak begitu kali ya, demen banget dan hobi banget itu pakai bando. Sampai-sampai bando itu jadi koleksi aku. Kalau misalnya aku pakai baju warna biru, bandonya warna biru. Kalau pakai pink, pokoknya ada semua Bun. Nah sekarang udah selesai semua, jadi Tia tinggal pamitan aja. Ini juga Dedek Naira tiap pagi salim, jadi dia itu udah hafal banget Bun. Kalau udah ngeliat Tia pakai baju terus pakai sepatu, udah dia itu langsung lari keluar pengen salim. Seperti biasa kalau nganter ke sekolah itu yaitu tugasnya ayahnya Tia. Karena aku itu emang jarang banget ya Bun nganter. Sampai dulu itu kata Tia, Mama aku pengen dong diantar sama mama, soalnya teman-teman aku katanya kok Tia nggak pernah ya diantar sama mamanya. Makanya dulu pernah banget, baru sekali itu aku nganter ke sekolah. Dan pas aku antar Tia itu ke sekolah, aku itu ketemu sama guru aku pas MTS dulu. Ternyata dia itu kepala sekolah di sini Bun. Ya udah sekarang aku lanjutin aja untuk beres-beres karena ayahnya juga udah pulang. Jadi aku minta gendongin Dedek Naira dulu, minta ngomongin. Sekarang lanjut aku mau angkat-angkat dulu kasurnya karena ini juga udah semingguan kali ya belum diangkat. Jadi mau aku sapu-sapu dulu. Nah nggak kelupaan, ini juga bagian karpetnya mau aku angkat karena mau aku jemur di luar. Aku kayak begini tuh sebenarnya nggak setiap hari kayak beres-beres kayak begini ya Bun, ngangkat-ngangkatin ini. Ini tuh palingan kayak seminggu ataupun 2 minggu sekali kalau ngangkat-ngangkat kayak begini. Oke sekarang udah selesai aku ngejemur karpetnya, jadi mau langsung aja masuk karena aku itu mau langsung sapu-sapu aja di dalam. Apalagi ini tuh di bawah lemari kan debunya banyak banget. Kadang debu dari atas itu, di atas kan nggak di pelapon, jadi banyak banget kayak debu-debu yang bertebangan begitu.
Makanya sekarang mau langsung aku sapu-sapu aja sampai bersih. Bisa dilihat itu aku juga sapu-sapu bagian lemari, karena lemarinya juga debunya itu banyak banget. Gak tahu kenapa debu itu cepet banget datangnya, padahal setiap hari disapu tapi tetep aja. Nah, di bagian bawah lemari juga udah aku sapu-sapu. Kemudian di samping sini bisa dilihat itu debunya banyak banget. Udah selesai di samping sini, lanjut kita sapu-sapu juga di sebelahnya. Itu juga setrikaan mau aku taruh lagi di tempatnya. Di sini lanjut kita sapu-sapu lagi di bagian sebelahnya. Sebenarnya aku pengen banget angkat ini tuh meja, tapi di bawahnya itu ada TV. Kayaknya berat ya bun, jadi aku biarin aja. Aku sapu-sapu aja yang kelihatan. Dan gak lupa juga ini tuh pinggir-pinggiran lemari juga ternyata debunya itu tebel banget. Makanya langsung aku sapu-sapu aja. Sebenarnya lebih enak ini tuh lemarinya kayak dicopotin dulu ya, itu kayak rak-raknya gitu, terus dibawa turun baru disapu di bawah, entah itu dilap ataupun diapain. Tapi berhubung aku itu lagi kayak cepet-cepet beres-beresnya, ini tuh soalnya aku lama banget ya bun. Kalau kita kayak beres-beres begini sambil di video itu yang ada makin lama. Tadinya kita beres-beres itu butuh waktu 1 jam, ini tuh bisa sampai 3 jaman loh gara-gara kita sambil ngevideo. Belum lagi kalau misalnya kita udah siap-siap beres-beres, tahu-tahu nggak ke-record, itu rasanya kayak gimana ya? Pasti konten kreator itu bisa ngerasain sendiri. Rasanya itu seperti apa, kayaknya mau nangis gitu ya bun. Kadang kita udah capek-capek ngelakuin pekerjaan, kadang pengen kita record, tahu-tahu HP-nya nggak kepencet. Tapi nggak apa-apa, yang penting mah kita kayak udah berusaha gitu ya bun. Kalau misalnya emang nggak ke-record, ya udah tinggal kita skip aja. Sekarang lanjut, aku itu mau beresin lemari di sebelah sini. Jadi di sini tuh mau aku turun-turunin semua, soalnya di atasnya itu debunya parah banget. Karena emang udah lama banget nggak aku beresin. Ini tuh dari semenjak kita pindah, lemari di sini tuh nggak pernah aku otak-atik ya bun. Dan bisa kalian lihat ini tuh boneka, tadinya mukanya itu putih banget, sekarang udah berubah jadi warna coklat. Mana nih tuh, liatin debu semua ini bonekanya, dan bajunya juga udah warnanya jadi kayak begini. Pokoknya udah buluk banget ya bun. Nah sekarang ini bonekanya aku kumpul-kumpulin semuanya karena mau aku cuci. Di sini juga aku ambil lagi boneka yang satunya, mau aku taruh-taruh di bawah karena mau aku cuci semua. Dan lanjut lagi boneka satunya lagi, ini tuh ada boneka sapi, dulu dikasih sama saudara pas lagi main ke kontrakannya. Oh ya, untuk bagian rak ini juga mau aku turunin karena di bagian atas lemarinya itu mau aku elap. Dan sebelum aku elap, bisa kalian lihat ini tuh segala macam ada di atasnya. Ada tusuk gigi, ada tai tikus, terus debunya itu banyak banget. Pokoknya di atas lemari ini tuh udah bermacam-macam ya bun. Sekarang lanjut kita lap-lap dulu pakai kain basah. Pokoknya di sini tuh mau aku bersih-bersihin dulu ini lemarinya, semuanya mau aku bongkar-bongkar. Pokoknya yang setiap kelihatan kayak debu-debu begitu harus aku elap-elap. Karena aku itu ya emang jarang banget ya bun kayak bersih-bersihin kayak begini. 1 bulan itu belum tentu. Kecuali kalau aku pas nggak ada kerjaan ya baru aku beresin. Udah selesai bagian atas lemari, sekarang lanjut aku itu melap-elap rak yang tadi. Ini tuh semuanya kayak aksesoris punya aku di dalamnya. Ya di dalamnya itu bermacam-macam, intinya semuanya itu kayak punya aku lah ya. Ada kayak foto, ada kunciran rambut, ada apa itu buat vitamin rambut. Terus di dalamnya juga ada kacamata yang udah patah tapi kenapa masih disimpan di situ ya. Ini sih kayaknya ayah Tia yang naro. Kalau aku yang nemu kacamata patah kayak begini tuh udah langsung aku buang. Dan tiba-tiba aku itu ngeliat foto aku zaman dulu. Itu foto aku sama Mbak Rini. Kemudian di sini tuh foto yang baru kemarin ya. Ini tuh baru pas kemarin yang hamil Dedek Naira. Buat kalian yang pengikut lama aku pasti tahu kita foto-foto ini tuh kapan dan di mana. Ya udah nggak usah aku jelasin lagi. Udah selesai aku liatin fotonya. Ini terakhir foto si Gembul alias Tia. Jadi sekarang aku itu mau lanjutin pekerjaan aku ya bun. Sekarang udah selesai ini raknya aku elap-elap, jadi mau langsung aku tata lagi di atasnya. Nah di sini juga ternyata aku ngeliat di sampingnya itu kotor banget lemarinya buat Naira, jadi mau langsung aku elap-elap juga di bagian atasnya. Karena biar sekalian gitu ya bun kita bersihin ya, jangan nanggung-nanggung. Nah berhubung aku itu ngeliat ada sesuatu di belakang lemari, jadi mau langsung aku geser aja tanpa aku keluarin ini tuh baju-bajunya. Karena pas aku goyang-goyangin lemarinya itu nggak terlalu berat, makanya aku berani buat ngangkatnya ke depan. Tapi kalau untuk lemari kayak di sebelahnya yang warna pink itu aku nggak berani banget ya bun. Soalnya aku dulu pernah banget sama emak aku itu ngegeser lemari yang kayak begitu, lemari plastik itu langsung patah itu pintunya. Sayang banget kan ya kalau terjadi lagi kayak begitu, yang ada yang nggak bisa dipakai lagi pintunya. Oh ya bun, berhubung kegiatan aku hari ini tuh masih panjang banget, jadi videonya aku lanjutin di part 2 ya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk ikutin video aku berikutnya. Dadah!